Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Saya Nur Filaili SPD dari SDN Model Banyuwangi, CGP Angkatan 3 Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1A9, koneksi antar materi, kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut videonya. Apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Mulai dari diri. Yang pertama, murid adalah kertas kosong yang dapat dibentuk sesuai dengan kehendak kita sebagai seorang pendidik atau guru. Yang kedua, pembelajaran bersifat teacher center, yaitu didominasi oleh guru guna memenuhi target kurikulum. Pembelajaran yang masih bersifat mentransfer ilmu pengetahuan dan berbasis kompetensi pengetahuan kognitif semata. Guru tahu segalanya, sedangkan siswa dianggap tidak tahu. Yang ketiga, pembelajaran belum berdiferensiasi, di mana siswa diajarkan secara homogen meskipun setiap siswa memiliki keunikan masing-masing yang berdampak pada kemampuan kolaborasi dan komunikasi peserta didik yang masih kurang. Yang keempat, pembelajaran yang masih sering dilakukan hanya dalam sekat-sekat ruang kelas dan belum memanfaatkan sepenuhnya lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Padahal sesuai kodrat alam, siswa dapat belajar dari lingkungannya. Yang kelima, pembelajaran masih minim mengintegrasikan kebudayaan lokal setempat, sehingga perlahan-lahan siswa mulai tidak menghiraukan, melupakan, bahkan tidak mengenali budayanya sendiri. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Eksplorasi konsep dan refleksi guru pada dasar-dasar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan itu masih samar, dan pendidik berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar sehingga anak-anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pendidikan merupakan tuntunan agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seseorang pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu biji padi yang akan disemai dan ditanam oleh seorang petani di lahan yang telah disediakan. Petani yang menguasai proses bercocok tanam menyiapkan lahan yang bagus, memberikan pupuk dengan tepat, mengairi dengan bagus, membasmi hama, menjamin kadar sinar matahari untuk pertumbuhan padi sehingga tanaman padi bisa tumbuh sesuai potensi. Hal ini sama halnya dengan pendidik terhadap peserta didik sehingga dapat berkembang dengan maksimal sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, pendidikan menghamba pada anak. Memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berpihak pada anak, pendidikan hendaknya menuntun anak untuk memberikan kebebasan dalam belajar sehingga menciptakan merdeka belajar. Yang keempat, pendidikan adalah taman bermain. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti. Budi pekerti berupa olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur serta kebijaksanaan. Lalu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran ini yang akan saya terapkan antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bisa menggunakan model pembelajaran inovatif dan kooperatif untuk membentuk kemampuan kolaboratif dan komunikasi. Yang kedua, peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan potensinya, pendidikan yang berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan sesuai dengan kodrat alam siswa. Proses pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas, outdoor learning dengan beragam aktivitas seperti studi lapangan, bermain peran, melaksanakan percobaan, membuat proyek-proyek,
dengan pendekatan STEAM dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Seperti pada saat pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan pembelajaran secara daring harus dilakukan dengan penuh dengan inovasi dan kreativitas guru. Kemudian yang kelima, mengintegrasikan kebudayaan lokal daerah Banyuwangi dalam pembelajaran seperti budaya gandrung, membatik dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam, mengembangkan potensi alam dan budaya Banyuwangi sebagai sumber pembelajaran. Hal ini bisa dicontohkan seperti di sekolah kami yang sudah melakukan sosialisasi Banyuwangi Ijen Geopark dalam bentuk pembelajaran kepada siswa. Demikian tadi video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.